Ini berita yang tersebar luas di sosial media. Atau emang udah happy dengan berdua? Udah happy dengan berdua. Tanpa anak? Tanpa anak pun udah happy. Hidup udah banyak masalah nih. Ya. Nanti kalau tambah anak itu akan menambah masalah, udah pasti gitu. Ya itu juga sebenarnya yang di-highlight kan bagian kalimat itunya. Kalau punya anak nanti nambah masalah, yang di-highlight kalimat itunya doang. Tapi kan penjelasannya sebenarnya bukan itu kan gitu. Jadi khawatir karena di zaman aku lahir tahun 80 sama anak-anak yang lahir di tahun-tahun sekarang ini, di zaman-zaman sekarang ini, itu akan lebih mengalami hal-hal yang lebih rumit dan hal-hal yang lebih sulit dan lebih dahsyat karena teknologinya internetnya semakin dahsyat gitu. Kalau dulu kan zaman-zaman kamu tahun 70, aku 80-an. Itu sangat beda zamannya sama sekarang gitu. Nah, kalau aku tuh lebih mikirin sebelum kita bikin anak, udah mikir dulu, ya anak ntar bagaimana nih dewasanya. Jadi masalahnya bukan di subjek, masalahnya tuh bukan anaknya, tapi pertimbangan hal-hal yang begitu banyak dan begitu besar yang kita pikirkan, terutama di zaman sekarang ini gitu. Jadi aku nggak mau anak aku lahir hanya karena diminta sama orang, hanya karena memang sudah keharusan. Jadi nggak mau cuman itu. Jadi aku harus memikirkan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi sama anak aku, yang mungkin akan terjadi sama keluarga aku. Kan itu bukan hal yang mudah gitu. Tanggung jawabnya besar gitu. Berapa banyak orang yang udah melahirkan, anaknya terlantar, atau ada yang merasa orang tuanya sudah memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya, tapi ternyata anaknya merasa tertekan tanpa disadari. Nah, pemikiran itu tuh munculnya juga karena apa yang kita lihat sehari-hari, baik di lingkungan, baik di sosial media, baik di internet. Pemikiran gue muncul tuh bukan karena gue menganggap anak itu masalah, bukan itu, tapi justru karena hal-hal yang terjadi di sekeliling, di lingkungan, yang apa kita lihat di mana-mana, yaitu yang memicu pemikiran aku. Dan kalau aku ngobrol sama suamiku, ternyata kita punya pandangan yang sama gitu. Tapi ada Itu belum terjadi, tapi kemungkinan itu ada kan. Maksudnya gue memikirnya yang logis aja, lihat yang sekarang kondisinya begini, gue mah nggak mau. Tapi bukan berarti mutlak gitu, bukan berarti mutlak. Kalau misalnya suatu saat mungkin pemikiran gue karena ada satu momentum yang mengubah pemikiran gue, bisa jadi berubah gitu, bisa jadi nggak begini juga, karena kan ini terus berkembang. Pembahasan tentang hal ini tuh nggak akan mutlak berhenti sampai di situ aja, ini akan terus berkembang gitu. Jadi ya jangan di highlight bagian kalimat itunya doang. Jadi percuma gue bikin podcast kan. Ya salah satunya itu gitu. Jadi sebenarnya bukan ketakutan, bukan takut karena gue takut, bukan itu, tapi ya realistis aja lah gitu. Realistis bener kan, kalau dengan kita memutuskan untuk menikah, dengan kita memutuskan untuk punya pasangan, itu akan ada masalah tuh, maksudnya gini, menghadirkan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada kan. Ya realistis terjadi kan, memang realitanya begitu, fakta gitu. Go with the flow aja. Ya go with the flow. Iya. Ya mau gimana ya? Iya. Kayak gitu. Jadi cuman karena kekhawatiran melihat kondisi sekarang aja, nanti anak gue umur 10, umur 15, dia akan hidup di sistem negara yang seperti apa ya? Gue tuh sudah memikirkan sampai ke situ gitu. Tanyain sama dia tuh. Dia benci banget sama anak. Yang gitu Aku seneng ntar dipotong. Ayolah. Itu tuh yang gitu-gitu tuh begitu. Kalau aku tuh bisa ditanya saudara-saudara aku, ya aku punya keponakan gitu kan, gimana cara aku ngobrol sama anak-anak, gimana cara itu sebenarnya harusnya udah kelihatan itu. Kalau memang punya logika, pemahaman, akal sehat, sebenarnya harusnya dari cara aku ngobrol sama anak-anak tuh harusnya udah kelihatan aku gimana gitu. Cuman untuk memilikinya sendiri kan, kalau gue melahir kan artinya gue merasa gue memiliki nih. Kalau misalnya
gue nggak bisa memberikan kebebasan, saking gue merasa memiliki anak gue takut anak gue nanti tertekan atau merasa tertekan atau apa. Pertimbangannya banyak, say, gitu. Jadi itu bukan subjek masalahnya, itu adalah si anak, bukan itu, gitu. Media itu kan ada visualnya, ada narasinya, dan itu dibuat, ya nggak tahu itu suatu kebenaran atau jangan-jangan fiktif. Tapi kalau kita melihat visual dan mendengarkan narasi itu, otak kita kan biasanya udah berimajinasi nih ke arah situ. Jadi akhirnya terpancing untuk mudah mengikuti arus narasi. Misalnya ada narasi yang menggiring ke arah empati, lalu kita tiba-tiba jadi mudah kasihan. Atau narasi-narasi yang menggiring ke arah yang positif, sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, kita jadi mudah kagum. Atau narasi-narasi yang menggiring ke arah yang lebih negatif, kita jadi mudah marah, mudah membenci. Padahal apa yang kita lihat di media itu belum tentu aslinya seperti itu, tapi kita terpancing dengan imajinasi kita sendiri karena kita melihat visualnya dan mendengar narasinya. Ya memang cara kerja media memang seperti itu.